Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, satu nama cawapres konon katanya sudah ada di kantongnya Mas Anies. Tentu saja kita semua penasaran siapakah dia, bagaimana backgroundnya, bagaimana karir sebelumnya, apakah dia dari anggota Partai Koalisi Perubahan dan Persatuan, ataukah ia berlatar belakang non anggota Koalisi Perubahan. Apakah dia mantan bupati, mantan gubernur, atau mantan perwira di TNI atau Polri. Jadi semuanya itu penasaran karena ingin tahu siapa gerangan yang akan menjadi pendamping Mas Anies sebagai bakal calon wakil presiden. Kemarin agak memanas ya, nama-nama itu kemudian diperdebatkan bahkan di antara anggota koalisi sendiri. Karena ada desakan dari beberapa kader Partai Demokrat misalkan agar Mas Anies itu segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya dengan pertimbangan telah mepetnya waktu dan lain sebagainya. Tapi yang lain masih mengusulkan agar penentuan bakal calon wakil presiden itu harus hati-hati gitu. Nah tentu saja Demokrat itu menyodorkan dan berkeinginan nama Agus Harimurti Yudhoyono itu menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk bacawa pres. Kemudian PKS itu juga mengusulkan nama Aher. Disebut-sebut bahwa nama tiga besar bacawa pres Mas Anies itu adalah Hovifah, Aher dan AHY, ya kan. Tetapi sebelumnya juga disebutkan bahwa nama itu bukan tiga tapi 5. Artinya tiga itu tadi Hovifah, Aher dan AHY, 2 lagi ini masih misterius. Nah, kali ini kita ingin mengukur bagaimana sih awal mula ya statement atau awal mula media massa kemudian menyampaikan atau memberitakan bahwa telah ada satu nama di kantongnya Mas Anies gitu. Salah satunya tentu saja kita harus mendapatkan informasi yang akurat ya dari dalam. Nah, dari dalam ini yang membantu Mas Anies untuk merancang strategi, mengumpulkan nama bacawa pres dan mengusulkan pertimbangan apa saja, bahkan sampai kepada penentuan hari baik kapan bacawa pres itu diumumkan, itu adalah tim 8. Tim 8 itu ada 2 masing-masing dari wakil partai dan 2 itu dari Mas Anies sendiri, yang salah satunya adalah Mas SS Sudirman Said gitu. Nah, statement-statement tentang bacawa pres dan lain sebagainya itu menjadi lebih kredibel apabila yang bicara itu anggota tim 8 ini. Nah, ketika saya lacak dari mana sih isu tentang Mas Anies sudah mengantongi satu nama itu, ya sebenarnya salah satunya ini kita baca ya di Kumparan. Kumparan itu menggunakan judul PKS.2 ya sudah ada satu nama gitu. Kira-kira sudah ada satu nama yang diputuskan atau sudah ada satu nama di kantongnya Mas Anies. Nah, ketika kita baca beritanya, ternyata sebenarnya statementnya Mas Sohibul Iman ya itu yang juga kalau tidak salah posisi di PKS-nya itu wakil ketua Majelis Suro dan menjadi anggota tim 8 dari Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan bahwa saya yakin Mas Anies sudah mengantongi satu nama, ya kan? Nah,
Tetapi itu belum diberitahukan kepada tim 8. Berarti kan masih question mark, masih tanda tanya gitu. Jadi ya tentu saja menafsirkannya gini, tentu saja ujungnya Mas Anies itu akan memutuskan satu nama. Jadi satu nama di kantongnya itu memang harus ia putuskan. Tapi satu nama itu adalah siapa? Ya belum. Jadi di kantongnya Mas Anies itu memang sudah ada satu nama tulisannya, tapi bukan nama gitu. Kira-kira menafsirkannya itu ya harus demikian. Ya ujungnya nanti Mas Anies memang harus memutuskan satu nama. Kan tidak mungkin ada bakal calon wakil presidennya itu ditentukan mendaftar ke KPU itu ya dua nama, kan tetap satu nama. Tapi siapa nama orangnya itu yang masih menjadi misteri dan teka-teki semua pihak. Jadi pernyataan dari Mas Sohibul itu ya amat sangat normatif gitu. Nah kemudian kita lihat statement dari Bang Teguh Rifki, ya sekjennya Partai Demokrat yang juga anggota tim 8. Kata beliau ya bahwa ya satu nama itu ya bukan gimmick tapi on progress gitu. Jadi sudah diputuskan hanya ada satu nama, tapi namanya siapa itu on progress. Ya, jadi memang letupan bahwa Mas Anies itu sudah mengantongi satu nama itu ya sebenarnya permainan judul dan permainan berita di media massa gitu, terutama di media online ya. Jadi karena orang kan sekarang menanti-nanti siapa yang jadi bacawa presnya Anies, siapa yang jadi bacawa presnya Prabowo, dan siapa yang menjadi bacawa presnya Ganjar. Nah, rasa ingin tahu yang besar dari masyarakat luas itu dimanfaatkan betul oleh media massa untuk memberikan judul yang clickbait istilahnya. Kalau di dunia YouTube itu thumbnailnya itu harus clickbait. Jadi mengundang orang untuk membaca. Gitu. Kan kalau ditulis sudah ada satu nama di kantong Mas Anies, orang penasaran. Kirain beritanya itu ada satu nama itu, ternyata kan nggak ada. Jadi Mas Teguh Rifki itu menegaskan ya kan bahwa persoalan cawapres itu memang diserahkan kepada Mas Anies oleh semua partai koalisi perubahan dan persatuan. Dan itu telah dinyatakan di dalam piagam kesepakatan. Jadi kalau ada salah satu partai yang mendesak dan terlalu menekan kepada Mas Anies atau menekan anggota koalisi yang lain, maka itu tidak simpati karena ketiga partai ini sudah menandatangani piagam kesepakatan itu. Ya. Jadi Mas Teguh Rifki amat sangat dewasa karena posisinya sebagai sekjen anggota tim 8. Statement dari Partai Demokrat inilah yang kita jadikan pegangan karena ia berada di struktur resmi, tidak hanya di partai tapi juga di tim 8. Di luar ya Mas Teguh Rifki atau Mas AHY, ya berarti itu hanya usulan-usulan, saran dan masukan saja, misalkan dari Andi Arief misalkan. Ya itu saran dan masukan saja, bukan putusan. Putusan itu sudah ditandatangani oleh Mas AHY dan Teguh Rifki dengan menandatangani piagam kesepakatan. Jika menyangkut bakal calon wakil presiden, maka serahkan semuanya kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi tanda negarawan itu ya seperti Mas Teguh ini gitu. Jadi menghormati kesepakatan dan tidak menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu di antara partai koalisi. Ya, terakhir statement dari Nasdem. Statement Nasdem ini diwakili oleh Mas Sugeng Suparwoto. Mas Sugeng Suparwoto juga sudah memberi sinyal bahwa ya 3 nama
ya, atau 5 nama ini juga sudah ada di dalam kantong tim 8 dan diperbincangkan. Tetapi kata Mas Sugeng, semua ini harus diberitahukan dan didiskusikan dengan para ketua umum partai. Ya, para ketua umum partai itu siapa? Bang Surya Paloh, ya kan, Pak AHY, Pak Ahmad Saihu, termasuk sesepuh di situ. Pasti yang dimaksud sesepuh itu ya di luar Bang Surya Paloh ya ada Pak SBY dan Pak Yusuf Kala mungkin. Jadi semua statement-statement, baik itu Mas Sugeng, baik itu Bang Teguh Rifki, baik itu Mas Sohibul, itu sebenarnya tidak menyebut ya siapa orangnya. Kalaupun disebut satu nama, ya memang ujungnya akan ditentukan ya satu nama untuk menjadi bacawa pres itu. Ini mencari atau memburu informasi bakal calon wakil presiden ini emang agak menarik gitu ya, karena amat sangat dikalkulasi betul, karena pasangan ini diharapkan ideal, meraih suara banyak, mampu memenangkan pertarungan, mampu melayani Indonesia ke tujuan yang lebih baik. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nuliswan Channel. Terima kasih.